Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yuniar Husnul Khotimah, mahasiswi Merdeka Belajar dari Universitas Negeri Malang yang mengikuti mata kuliah Manajemen Humas di Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 200021139. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengangkat topik. Saya akan membahas mengenai pengelolaan komplain dari para pelanggan kepada perusahaan, pelayanan prima, dan juga manajemen humas. Jangan bosan-bosan untuk menonton video saya ya. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kalian yang menonton video saya ini. Baik, kali ini kita akan mengangkat topik akan membahas mengenai bagaimana menjaga performa atau memberikan layanan yang prima sehingga perlu bagi suatu perusahaan maupun lembaga yang mempunyai bisnis dalam memberikan perhatian terhadap komplain atau keluhan-keluhan yang diberikan kepada perusahaan dari para pelanggannya, sehingga komplain tersebut atau keluhan-keluhan dari para pelanggan kepada perusahaan dapat menjadikan satu sisi positif yang bisa membangun suatu lembaga, suatu perusahaan agar menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih meningkat lagi kinerjanya, serta bisa memberikan kepercayaan bagi konsumennya maupun bagi para pelanggannya. Dengan adanya komplain tersebut ataupun keluhan-keluhan yang telah disampaikan para pelanggannya bukan untuk dihindari bagi perusahaan, akan tetapi komplain yang diberikan pelanggan maupun konsumen tersebut dapat dikelola dan harus diperhatikan secara profesional bagi perusahaan. Karena komplain tersebut sebenarnya bisa memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Sebagai perusahaan kita bisa melihat kenapa sih kita kok dikomplain para konsumen kita. Jadi dari situ kita bisa melihat, bisa digunakan sebagai bahan untuk introspeksi diri dan memperbaiki kualitas dari perusahaan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan atau persepsi dari para pelanggan maupun konsumen terhadap mutu layanan yang telah diberikan dari perusahaan kepada para konsumennya maupun para pelanggannya, bagaimana cara perusahaan dalam menangani berbagai komplain ataupun keluhan yang diberikan kepada konsumennya maupun para pelanggan dari suatu perusahaan. Sehingga tidak hanya pada saat segala sesuatunya berjalan dengan lancar, konsumen memberikan pujian, konsumen memberikan rewards kepada perusahaan. Jadi tidak hanya saat perusahaan berjalan lancar ataupun hubungan yang terjalin dengan mereka itu baik-baik saja. Akan tetapi dengan komplain tersebut justru para konsumen kita, para pelanggan kita tentunya peduli terhadap perusahaan kita. Pasti jika konsumen maupun pelanggan tersebut tidak peduli dengan perusahaan kita, mereka akan diam saja dan membiarkan perusahaan bekerja dengan tidak maksimal seperti pada saat ini. Jadi keluhan-keluhan yang diberikan konsumen tersebut bisa dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan. Apabila suatu pelanggan ataupun konsumen mengadu mengenai suatu persoalan, menyampaikan berbagai keluhan ataupun komplain terkait dengan produk maupun jasa yang diberikan oleh kita sebagai perusahaan maupun sebagai suatu lembaga, ini tidak boleh dipandang sebelah mata saja. Kita sebagai suatu perusahaan maupun lembaga tidak boleh marah ketika mendapatkan berbagai komplain dari para pelanggan kita.
dan menganggap para konsumen maupun pelanggan kita itu mengada-ngada, karena hal itu sering terjadi. Sebagai suatu perusahaan, kita harus cenderung menerima pujian maupun kritikan yang diberikan kepada para pelanggan untuk kita. Tetapi hal itu, dari keluhan-keluhan itu justru bisa memberikan konteks positif karena mereka menyampaikan fakta maupun informasi terhadap kita, sehingga kita bisa melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data tersebut untuk memperbaiki produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan maupun suatu lembaga. Sehingga dengan mendapatkan komplain tersebut, sebaiknya perusahaan ataupun lembaga berterima kasih kepada para konsumennya karena telah mengingatkan apa yang kinerja para perusahaan itu yang kurang, seperti itu. Dengan berterima kasih tersebut, kita akan mendapatkan fakta dan data melalui berbagai informasi dan kritik maupun dari berbagai keluhan yang didapatkan dari para konsumen maupun para pelanggan kita secara gratis. Pelanggan yang memberikan keluhan, yang memberikan berbagai komplain tersebut tentu meluangkan waktu yang ia miliki agar tetap menjadi pelanggan yang baik, menjadi pelanggan yang setia terhadap perusahaan maupun lembaga kita. Jadi keluhan-keluhan tersebut sebenarnya akan menjadi indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka akan tetap ingin bertahan sebagai konsumen atau pelanggan perusahaan lembaga kita. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan apabila seorang pelanggan maupun konsumen memberikan komplain atau keluhan terhadap perusahaan kita? Sebagai perusahaan, kita harus menerima berbagai komplain atau keluhan itu dengan lapang dada. Pelanggan yang telah melakukan komplain tersebut tentu meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi lembaga kita, untuk menghubungi perusahaan kita, dengan tujuan menyampaikan berbagai komplain tersebut, sebenarnya dengan memberikan data dan juga fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Sebagai perusahaan atau lembaga harus tetap mendengarkan komplain tersebut sebagai bentuk dari suatu layanan secara maksimal dan prima yang diberikan kepada para pelanggan kepada perusahaan maupun lembaga kita. Jadi sebagai suatu perusahaan atau lembaga harus lebih aktif bertanya tentang informasi, komplain maupun keluhan dari para pelanggan terkait dengan produk dan jasa yang telah kita berikan kepada para konsumen kita. Sebagai perusahaan maupun lembaga harus bisa memastikan apa saja sih sebenarnya diinginkan dari pelanggan maupun konsumen kita. Dan sebagai sebuah perusahaan maupun lembaga sebenarnya mendapatkan tuntutan untuk memenuhi berbagai keinginan, harapan maupun aspirasi dari mereka, pelanggan setia kita, konsumen tetap kita. Kunci dari suatu manajemen atau mengelola komplain pelanggan adalah terletak pada staf, orang, dan juga karyawan yang perlu dikelola pula agar memiliki sense of belonging yang besar terhadap lembaga atau perusahaan agar tidak ditolak oleh konsumen atau pelanggan kita. Dengan sikap tersebut dapat membuat pelanggan kita memiliki kepercayaan lagi, menaruh kepercayaannya lagi terhadap perusahaan maupun lembaga kita, dan bisa menerima komplain tersebut dan tidak hanya sebatas layanan yang baik. Ketika terdapat suatu kondisi yaitu tingkat kepuasan dari pelanggan tidak terpenuhi, kita justru mendengarkan. Padahal hal ini
hanya menjadi corong ataupun iklan gratis yang berjalan, serta menjadi satu titik di mana informasi disampaikan oleh satu orang kepada ribuan orang lainnya, maka harus menunggu waktu di mana akan kehilangan pelanggan terbaik dalam jangka panjang yang terjadi apabila sebagai sebuah perusahaan maupun lembaga tidak bisa memposisikan diri, tidak bisa menerima dan tidak bisa memperbaiki atas komplain maupun keluhan-keluhan yang diberikan konsumen kepada perusahaan kita. Suatu teori yang telah dijelaskan oleh Keegan dalam mengelola keluhan dan mengolah komplain yang diberikan dari para konsumen maupun para pelanggan kepada perusahaan lembaga kita. Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para staf, pemilik usaha, karyawan maupun pemberi layanan dari suatu perusahaan maupun lembaga. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu sebagai perusahaan atau lembaga harus dengan rela dan rendah hati meminta maaf kepada para pelanggannya. Yang kedua, penting untuk praktisi public relation menyatakan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata yang ia rangkai sendiri dan menyampaikan bahwa sebagai suatu perusahaan maupun lembaga sudah memahami berbagai komplain atau keluhan yang telah disampaikan dari para konsumen maupun pelanggan kita. Yang ketiga dengan melakukan restitusi, dan yang keempat dengan melakukan tindak lanjut. Saya akan menjelaskan step by step atau satu persatu dari keempat hal tersebut. Yang pertama, sebagai perusahaan harus dengan rela dan dengan rendah hati mampu meminta maaf kepada para konsumen, mampu minta maaf kepada para pelanggan dengan cara memberitahukan kepada para pelanggan kita bahwa kita telah menyesal atas ketidaknyamanan yang terjadi, atas pelayanan yang kurang maksimal yang kita berikan kepada para konsumen kita. Sehingga sebagai perusahaan maupun lembaga tidak boleh gengsi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan, karena hal tersebut jika kita gengsi maka akan membuat kecewa pelanggan maupun konsumen kita. Tetapi apabila kita rendah hati dan mau membuka diri untuk berkata maaf kepada para pelanggan atas pelayanan maupun ketidaknyamanan yang telah ia dapatkan dalam menggunakan produk dan jasa dari perusahaan kita. Yang kedua adalah penting sebagai para praktisi public relation untuk menyatakan kembali keluhan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Jadi seorang praktisi public relation harus mampu merangkai kata-kata sendiri dan menunjukkan bahwa sebagai perusahaan kita benar-benar memang melakukan kesalahan, melakukan pelayanan yang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para konsumen. Memahami keluhan yang disampaikan oleh para konsumen kita yang merupakan suatu kondisi yang menyatakan bahwa kita benar-benar paham dan bisa menerima dengan lapang dada akan semua statement yang telah disampaikan mereka, dengan cara mengkomunikasikan kepada para pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi dan informasi seperti ini. Jadi sebagai perusahaan, sebagai praktisi public relation dari suatu perusahaan harus menyampaikan kepada para pelanggan berterima kasih karena dengan sukarela para pelanggan kita mau menyampaikan informasi maupun fakta-fakta yang telah pelanggan dapatkan ketika menggunakan pelayanan dari perusahaan kita. Jadi dengan cara mengkomunikasikan kepada para pelanggan secara jelas bahwa kita sebagai suatu perusahaan maupun lembaga benar-benar memahami dan menghargai pendapat yang telah mereka sampaikan kepada perusahaan maupun lembaga kita. Yang ketiga adalah dengan melakukan restitusi.
di mana restitusi ini merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara melakukan apa saja yang akan dilakukan dengan tujuan memuaskan para pelanggannya. Artinya adalah sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah lembaga atau pemilik dari produk maupun jasa yang dihasilkan, kita harus mampu menghargai dan memberikan pelayanan terbaik kita kepada para konsumen kita atau kepada para pelanggan kita sebagai salah satu eksekusi bagi lembaga untuk mampu menyelesaikan konflik pelanggan tanpa merugikan siapapun. Yang keempat adalah tindak lanjut dari adanya keluhan maupun komplain yang telah diberikan para pelanggan kepada perusahaan kita. Tindak lanjut itu dengan kemudian mengecek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan secara bersama-sama perilaku pelanggan dalam memahami tindakan lembaga dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Informasi yang baik yang timbul dalam lingkungan lembaga, yang timbul dalam lingkungan perusahaan secara tidak langsung akan membawa para pelanggan kita, akan membawa para konsumen dari produk dan jasa kita yang baik baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung, baik yang baru maupun yang hampir saja hilang karena kekecewaannya tadi. Akan tetapi hal itu bisa dipulihkan kembali, hal itu bisa dibangkitkan kembali pada lingkungan lembaga sebagai bentuk rasa puas akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga. Jadi dengan komplain tersebut, perusahaan akan memperbaikinya lagi dan akan menimbulkan kepercayaan lagi bagi para pengguna produk dan jasa kita. Setelah itu, apa sih pentingnya penanganan keluhan oleh pelanggan? Menurut Sutojo, ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli maupun mengkonsumsi suatu produk maupun jasa yang telah dimiliki oleh perusahaan maupun lembaga. 1% adalah mengenai dunia dan 3% kemungkinan adalah pindah tempat atau pindah alamat. 5%-nya karena minat yang berubah, kemudian 9%-nya adalah pindah layanan pada perusahaan yang lebih kompetitor atau perusahaan saingan kita tadi. 15% tidak puas dengan produk yang telah ia beli dari perusahaan maupun lembaga kita, dan yang paling besar adalah yaitu persentase 68% yang disebabkan karena pelanggan tidak puas dengan layanan dari seorang pimpinan, staf, dan juga berbagai karyawan dari perusahaan lembaga tersebut, termasuk di dalamnya cara mereka dalam menangani komplain maupun keluhan dari para pelanggan yang tidak mendapatkan tindak lanjut dari perusahaan maupun lembaga tersebut. Hal ini sebenarnya adalah manifestasi keilmuan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan para pelanggan. Keluhan-keluhan tersebut tentu juga disampaikan para konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan juga sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun lembaga selama ini telah berhasil ataupun belum berhasil. Inilah yang bisa menjelaskan, inilah penjelasan mengenai manajemen komplain secara teoritik. Jadi secara teoritik, secara umum manajemen komplain merupakan pengelolaan atas usaha lembaga terhadap produk, jasa, dan bisnis yang dimiliki lembaga dalam kaitannya dengan keberatan.
dengan komplain ataupun keluhan-keluhan baik ketidakpuasan dari para konsumen maupun pelanggan terbaik dari perusahaan atau lembaga pengguna jasa produk kita. Dengan adanya keluhan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, atau di luar persepsi dari mereka, misalnya saja mengenai kualitas produktivitas yang dikira sudah maksimal. Akan tetapi, pada implementasinya ternyata berbanding terbalik dengan ekspektasi kita. Pada implementasinya berbanding terbalik dengan apa dan tanggapan dari pihak konsumen, entah itu kita mengira sudah bernilai akan tetapi pada implementasinya bernilai amin atau belum maksimal, bahkan bisa saja dinilai B karena kondisi di mana produk maupun jasa lembaga di luar ekspektasi para konsumen atau pelanggan kita yang tidak sengaja mengalami kerusakan. Jadi jangan ditolak terlebih dahulu para komplain dan keluhan yang diberikan konsumen maupun pelanggan kepada kita. Apalagi sebagai perusahaan maupun lembaga tidak boleh marah dalam mendengarkan komplain-komplain tersebut. Bahkan jangan sampai menganggap mereka ingin menjatuhkan produk atau jasa yang kita miliki. Justru hal tersebut bisa kita gunakan untuk introspeksi diri. Karena tidak sedikit dari kita atau praktisi public relation sudah beranggapan negatif terhadap komplain yang diberikan oleh konsumen sehingga sulit untuk dikritisi. Seharusnya dengan komplain dan keluhan-keluhan tersebut diterima terlebih dahulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan konsumen dari lembaga bahwa mereka selama ini telah menjadi pelanggan yang setia, kemudian barulah dilewati proses demi proses terkait respon terhadap komplain yang diberikan kepada perusahaan maupun lembaga kita. Perlu kita pahami bahwa mungkin pada saat itu akan terjadi sedikit kerugian atau semacamnya dikarenakan produk atau jasa yang dihasilkan dari lembaga atau perusahaan kita dikritisi oleh konsumen-konsumen kita, dikritisi oleh berbagai pelanggan kita. Akan tetapi tentunya setelah komplain terjadi, hal tersebut terjadi, pihak lembaga akan melakukan introspeksi diri dan memperbaiki hal yang perlu ditata lagi dan ditingkatkan. Dengan itu akan memberikan keuntungan lebih di masa yang akan mendatang. Maka jangan takut apabila perusahaan maupun lembaga menerima berbagai keluhan maupun berbagai komplain dari para konsumen dan pelanggan kita. Sebagai seorang praktisi public relation harus siap menerima berbagai bentuk keluhan maupun komplain yang diberikan konsumen kepada perusahaan maupun lembaga kita. Karena hal tersebut merupakan bagian dari perjalanan bisnis, lembaga, dan suatu produktivitas, entah itu dari orang-orang sekitar, para pelanggan maupun konsumen. Teman-teman penonton setia YouTube channel saya, ada satu pendapat yang disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain merupakan bentuk penanganan atau bentuk penataan dan pengaturan yang dilakukan oleh suatu lembaga, yang dilakukan oleh perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan dan mengatasi sanggahan ataupun reaksi ketidakpuasan maupun ketidaksetujuan dari para konsumen maupun pelanggan kita terhadap kegiatan-kegiatan, fungsi dari adanya manajemen komplain ini yang dilakukan tidak efisien dan tidak efektif dari perusahaan tersebut. Misalnya saja terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi dari sekian banyaknya penjelasan dapat kita simpulkan bahwa manajemen komplain bisa disebut sebagai suatu cara ataupun strategi maupun metode yang digunakan oleh perusahaan maupun lembaga dimanapun
mereka berada ataupun bagaimanapun bentuk lembaganya dalam menangani kebutuhan konsumen, yaitu dengan memandang bahwa keluhan yang diberikan konsumen sebenarnya merupakan suatu kesempatan, peluang besar bagi perusahaan maupun lembaga untuk mempertahankan konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa. Penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi berdasarkan keluhan dari konsumen tersebut. Walaupun dalam bentuk komplain, namun hal ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan agar dapat meningkatkan kualitas lembaga ataupun perusahaan ke depannya, sehingga akan membuat perusahaan maupun lembaga lebih baik lagi. Jadi berdasarkan catatan tersebut, pihak lembaga akan berupaya bagaimana agar komplain yang sama tidak ia dapatkan lagi di masa depan. Ada beberapa prinsip dalam proses penanganan dari manajemen komplain yang diberikan. Prinsip ini tidak bisa dihindari dan harus dilakukan. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu penanganannya harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh dilakukan atau dengan cara ditunda-tunda. Apabila saat itu terjadi komplain, maka pada saat itu juga harus segera dilakukan proses penanganan. Jadi tidak boleh menunggu hari esok ataupun hari lusa, karena sulit untuk menghambat energi-energi negatif yang bisa muncul akibat ketidakpuasan dari para pelanggan maupun konsumen kita. Sehingga jika terjadi suatu komplain, harus segera diselesaikan, karena hal tersebut bisa menjadi corong ataupun informasi negatif pada konsumen-konsumen yang lainnya. Penanganan segera ini prinsipnya merupakan prinsip yang paling penting dalam manajemen komplain. Jika keluhan di saat proses pelayanan, maka waktunya adalah esensi untuk mencapai pemulihan maksimal atau pemulihan secara penuh yang dilakukan dengan segera. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan untuk mengatur komplain ini berupa kemampuan yang harus mengeluarkan energi kita, kemampuan skill yang didesain sedemikian rupa dalam menangani berbagai komplain. Menangani komplain sangat penting bagi kesuksesan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi para pelanggan yang notabene adalah masalah dari perusahaan maupun lembaga. Kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan kepada lini depan dan ditangani dengan baik oleh suatu perusahaan maupun lembaga. Yang ketiga adalah daya tangkap. Prinsip daya tangkap ini merupakan komplain yang diselesaikan dengan cepat dan juga responsif. Apabila komplain tidak bisa diselesaikan secara cepat, maka setidaknya perusahaan harus mengkomunikasikan fakta ini kepada para pelanggan bahwa perusahaan akan segera melakukan penanganan atau akan segera membuat solusi atas komplain-komplain yang telah disampaikan para pelanggan. Ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan maupun lembaga, yaitu menanggapi dengan segera komplain tersebut, kemudian memberikan reaksi atau memberikan solusinya. Yang kedua, memberitahukan kepada para pelanggan mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan dan harus bisa memuaskan keinginan dari para pelanggan. Harapan konsumen atas penanganan keluhan yang telah disampaikan kepada para perusahaan, harapan konsumen sangat luar biasa atas keluhan-keluhan yang telah mereka sampaikan. Secara spesifik, para konsumen mengharapkan suatu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan maupun komplain yang ia sampaikan. Sehingga Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia barangkali bisa dijadikan perusahaan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Ada 3 jenis, ada 3 bentuk keadilan menurut Anastasia. Dan inilah bentuk-bentuk
dan juga harapan konsumen atas penanganan komplain yang telah disampaikan. Yang pertama adalah outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan konsumen. Kompensasi ini bisa dalam bentuk penggantian atau pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pihak konsumen karena sudah merasa dirugikan dan tidak puas atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan. Karena memberikan pelayanan dengan cuma-cuma, permintaan maaf dan penggantian pelayanan lain. Yang kedua adalah procedural fairness. Selain harapan ataupun kompensasi yang setimpal, konsumen juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta prosedural dari proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen mengharapkan akses yang paling mudah, paling cepat dalam proses penyampaian keluhan mereka tersebut, dan konsumen juga mengharapkan rasa kecewa mereka segera bisa diatasi. Jadi proses penyelesaiannya komplain jangan lama-lama supaya tidak menambah rasa kekecewaan dari pelanggan maupun konsumen. Yang ketiga adalah interactional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga mengharapkan bisa diperlakukan secara sopan, ramah, dan juga jujur. Bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap perusahaan konsumen terhadap hasil atau outcome dan proses atau prosedural penanganan komplain yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ketiga hal ini mampu dikombinasikan dengan baik oleh suatu perusahaan kepada konsumen, maka perusahaan tidak akan kehilangan konsumen dan pelanggan terbaik dari perusahaan maupun lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yuniar Husnul Khotimah undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.